Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita melanjutkan kembali kitab Adabil Mufrad, karakter individu muslim, dan kita masih membahas tentang hubungan bertetangga. Kita masuk di bab yang ke-54, babu khairil jirani, bab tetangga terbaik, yaitu bagaimana kita menjadi tetangga terbaik bagi sekeliling kita. Hadis yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullah taala, satu hadis nomor 84. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang terbaik untuk teman-temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik dengan tetangga-tetangganya. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Di hadis ini Rasulullah menjelaskan dua manusia terbaik. Yang pertama, siapa teman terbaik. Kemudian yang kedua, siapa tetangga terbaik. Jadi di dalam hadis ini dibahas dua, teman terbaik dan tetangga terbaik. Teman terbaik adalah orang yang paling baik bagi teman-temannya, dan tetangga yang baik adalah yang terbaik bagi teman-temannya. Dan terbaik yang dimaksud dengan tetangga baik untuk tetangga-tetangganya adalah yang paling banyak manfaatnya. Bagi kita, orang yang paling baik versi kita, bagi kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Sehingga orang yang paling banyak manfaatnya, maka dialah orang terbaik. Kalau kita ingin menjadi teman terbaik, kita harus memberikan banyak manfaat kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kalau kita ingin menjadi tetangga terbaik, maka kita harus menjadi tetangga atau orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada tetangga-tetangga kita. Dan orang yang paling banyak manfaatnya, mereka adalah manusia paling mulia. Jadi orang yang paling mulia itu siapa? Maka Rasul mengatakan, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia paling mulia? Maka Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan banyak manfaat itu dinamakan dengan berkah. Sehingga orang yang terbaik adalah yang paling banyak manfaat, dan manfaat ini itu dinamakan dengan berkah. Berarti orang yang paling baik itu siapa? Orang yang paling berkah hidupnya. Lah berkah itu apa? Berkah itu manfaat yang banyak. Orang yang memiliki manfaat banyak, itu namanya berkah. Dan keberkahan, dan yang kita cari itu kan keberkahan. Manusia yang paling berkah adalah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena mereka dijadikan sebagai nabi untuk memberikan manfaat kepada manusia, sehingga mereka itu dinamakan dengan orang yang barokah, orang yang berkah mereka ini.
Sampai Nabi Isa ketika dilahirkan, Maryam ketika melahirkan Nabi Isa, Maryam bernadar untuk tidak menjawab pertanyaan tentang anaknya siapa. Jadi Maryam itu bernadar itu, ini nadar tulir rahmani soman. Aku bernadar untuk Allah untuk puasa. Puasanya apa? Falan bukan 5 yauma insiya. Saya tidak mau ngomong sama orang kalau ditanya siapa anak ini. Akhirnya ketika Maryam pulang bawa anak, padahal Maryam belum menikah. Akhirnya orang-orang bertanya, Maryam, ini anaknya siapa? Bukankah kamu itu hidup di keluarga baik? Ya, bapak kamu orang baik, demikian juga keluarga kamu orang-orang terpandang. Kok kamu bisa punya anak tanpa suami? Maka Maryam tidak ngomong karena sudah bernadar. Fa'asyara ilaihi, tapi Maryam mengisyaratkan kepada anaknya. Maksudnya kalau mau tanya, tanya sama anak saya yang masih bayi baru dilahirkan. Akhirnya mereka bertanya, Maryam, gimana kita tanya sama orang yang baru dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan? Akhirnya Nabi Isa berbicara, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, Allah nanti memberikan kepada aku kitab suci. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa usani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya, Allah mewasiatkan kepada saya untuk sholat dan zakat selama saya masih hidup. Wa barram bi walidati, dan berbakti kepada ibuku. Jadi itu ucapan Nabi Isa. Dan poin di sini Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkahi, orang yang berkah. Yaitu siapa? Orang yang manfaatnya banyak. Nah itu kita itu kalau ingin menjadi manusia terbaik, kita harus banyak memberikan manfaat kepada siapapun, mau itu kawan atau lawan, mau itu musuh atau itu sahabat. Bahkan Nabi Muhammad manfaatnya bukan hanya kepada manusia saja. Rasulullah itu manfaatnya hatta kepada binatang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad datang memberikan manfaat hatta kepada musuhnya. Bahkan musuhnya Nabi Muhammad itu dapat manfaat. Nah itu dibahas oleh para ulama, kan Nabi Muhammad itu kan diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah sekarang pertanyaan, kalau orang kafir mereka mendapatkan rahmatnya dengan diutusnya Rasulullah, atau mereka itu mendapatkan manfaatnya dari Nabi Muhammad ini? Dapat. Orang-orang kafir pun mendapatkan rahmat. Rahmatnya apa? Orang-orang kafir dapat manfaat dari Nabi Muhammad walaupun mereka kafir. Bahkan mereka menentang dakwahnya Rasulullah, tapi mereka mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya azabnya ditunda. Dan itu tidak didapatkan di nabi-nabi terdahulu. Jadi nabi-nabi dan Rasul terdahulu, jika mereka berdakwah kepada manusia musyrik, manusia yang berbuat kesyirikan, dan mereka tidak beriman, maka langsung diazab di dunia. Dan kalau azab itu sudah turun, mau mereka bertobat tidak ada manfaatnya. Jadi banyak itu diazab oleh Allah dengan bermacam-macam azab. Sampai Allah berfirman, "Faqulna akhadna bi dzambi." Umat-umat terdahulu kami azab dengan bermacam-macam azab. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami azab dengan kami hujani batu-batuan dari atas. Wa minhum man akhadathu sayhatu, ada di antara mereka yang kami azab dengan suara menggelegar sampai telinga mereka pecah. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada juga yang kami benamkan di bumi, di tanah. Wa minhum man akhrajna, ada juga di antara mereka yang kami tenggelamkan dengan banjir bandang. Wa ma kana Allahu liyadhlimakum, Allah tidak zalim sama mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun,
tetapi mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Sehingga nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, kalau mereka diutus, umatnya tidak beriman, langsung diazab. Sehingga nggak ada kesempatan mereka untuk bertobat. Tobat pun nggak ada manfaatnya. Jadi kalau sudah tanda azab itu turun, kemudian mereka bertobat, nggak ada manfaatnya, tetap diazab. Kecuali hanya satu yang dikhususkan, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus kan ketika Nabi Yunus lari dari kampung, dari kaumnya, setelah itu Nabi Yunus naik kapal, kemudian kan dimakan ikan paus. Ketika Nabi Yunus melarikan diri, aslinya tanda-tanda azab sudah diturunkan. Tandanya apa? Kata para ulama mengatakan wajah-wajah sudah mulai menguning. Demikian juga aura, yaitu aura kota itu warnanya sudah tidak cerah lagi. Sehingga tanaman-tanaman itu sudah layu, binatang-binatang sudah pada keluar lari dari kota itu. Itu tanda azab sudah mulai turun. Akhirnya ketika mereka melihat tanda-tanda azab ini, mereka bertobat. Allah terima. Dan itu khusus kaumnya Nabi Yunus. Selain itu nggak ada. Selain itu siapa yang bertobat ketika tanda azab sudah turun, maka semuanya disikat dengan azab. Kecuali Nabi Muhammad. Nah itu kata para ulama mengatakan, dan itu rahmatnya Rasulullah. Itu berkahnya Rasulullah kepada seluruh alam, hatta kepada musuh-musuhnya beliau. Yaitu apa? Azabnya itu ditunda. Azabnya ditunda. Sehingga orang kafir Quraisy, kalau seandainya mereka itu seperti umat terdahulu, Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, kafir Quraisy telah dibinasakan. Tapi kenapa tidak dibinasakan sama Allah Ta'ala? Karena Nabi Muhammad diutus, beliau mengangkat azab. Jadi itu termasuk berkahnya beliau. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy masih biasa, masih normal hidup mereka. Bahkan mereka dikasih hidayah sama Allah di akhirnya. Kalau seandainya Allah ingin mengadab mereka, langsung diadab gitu ketika Rasul keluar dari kampung itu. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, manusia paling berkah, manusia paling banyak manfaatnya itu adalah para nabi dan rasul. Nah, yang kita cari itu berkahnya. Yang kita cari itu berkahnya, dan berkah itu apa? Berkah itu manfaat. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat, itu namanya berkah. Harta yang berkah adalah harta yang banyak manfaatnya. Kemudian juga waktu yang berkah, semua yang berkah itu yang banyak manfaatnya. Sehingga kita kalau ingin menjadi sahabat terbaik, maka hendaknya kita memberikan banyak manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Kalau kita ingin menjadi tetangga terbaik, maka jadilah kita itu orang yang bermanfaat bagi tetangga kita. Kita masuk di bab berikutnya, bab yang ke-55, babul jari soleh, bab tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Maksudnya di sini beliau ingin membahas bahwa kalau kita memiliki tetangga yang baik, tetangga yang soleh, maka itu nikmat yang sangat mahal. Jadi nikmat yang sangat mahal, tanda kebahagiaan seseorang ketika dia memiliki tetangga-tetangga yang baik, tetangga yang saling menjaga, tetangga yang saling tolong menolong, tetangga yang tidak saling mengganggu. Nah itu enak. Dan itu mahal sekali. Itu nilainya, harganya itu yang bisa diuangkan. Sehingga ada beberapa kenikmatan yang bisa diuangkan. Seperti apa? Seperti tetangga yang baik. Hadis yang dibawakan oleh beliau di dalam bab ini, satu hadis nomor 85, An-Nafi bin Abdul Harith, dari Nafi bin Abdul Harith, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'il muslim, termasuk kebahagiaan orang muslim. Jadi orang muslim itu tanda bahagianya itu apa? Maka Rasulullah menyebutkan 3 dalam hadis ini. Al-maskanul wasi', yang pertama tempat tinggal yang nyaman, yang luas. Wal jaru saleh, yang kedua tetangga yang baik. Kemudian ketiga wal markabul hani, kendaraan yang enak. Jadi kalau dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3.
Kalau dalam hadis yang lain, tetapi ini tidak disebutkan di sini, tetapi disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Syaikhul. Hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah beliau bersabda, arba'un minas sa'adah, 4 yang merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin bahagia itu dilihat pada 3 ini. Yang pertama al-mar'atu sholihatu, yang pertama istri yang sholihah. Yang kedua wal maskanul wasi, yang kedua rumah yang luas. Wal jaru sholih, yang ketiga tetangga yang baik yang sholeh. Kemudian yang keempat wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqaq, Rasulullah SAW mengatakan, dan 4 perkara yang merupakan kesengsaraan. Jadi orang kalau punya 1 dari 4 ini hidupnya sengsara. Yang pertama al-jarusu, hidup bertetangga dengan tetangga yang jelek. Kalau kita punya tetangga jelek. Wal mar'atus su, kemudian yang ketiga istri yang jelek, yaitu karakternya, akhlaknya. Wal markabus su, kemudian yang ketiga kendaraan yang tidak nyaman. Wal maskanut thayyib, kemudian yang keempat rumah yang sempit. Nah di sini kalau kita perhatikan di sini Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan, kemudian juga tanda-tanda kesengsaraan. Ciri kalau hidup kita bahagia, ciri kalau hidup kita itu sengsara. Lah nanti berkaitan dengan sa'adah, kebahagiaan. Para ulama mengatakan sa'adah itu, kebahagiaan itu terbagi menjadi 2. Jadi kebahagiaan itu konsepnya luas. Tetapi secara umum kebahagiaan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dinamakan dengan kebahagiaan sa'adatun mutlaqah, kebahagiaan yang mutlak, yang sempurna. Apa itu kebahagiaan yang sempurna? Kebahagiaan di semua alam yang kita lewati. Kita hidup di dunia kita bahagia, kita hidup di alam kubur kita bahagia, demikian juga kita hidup di alam akhirat kita bahagia. Siapa yang melewati semua alam ini kok semuanya kebahagiaan, maka berarti ini kebahagiaan yang mutlak, dan itu yang kita inginkan, dan itu yang kita minta semoga. Maka itu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, wa itu kita minta di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, demikian juga nanti dari kiamat juga kebaikan. Nah itu, jadi itu kalau kita punya itu, maka kita itu di puncak kesempurnaan kebahagiaan, bahagia hidup kita saatnya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan sa'adatun muqayyadah, kebahagiaan sempit, yaitu kebahagiaan yang sifatnya itu satu persatu, tidak secara sempurna. Yaitu ada orang bahagia di dunia, tetapi dia tidak bahagia nanti di hari kiamat. Ada orang yang dia tidak bahagia di dunia, tetapi nanti dia bahagia di hari kiamat. Nah, orang seperti ini berarti dia bahagia, tapi konsepnya kebahagiaan yang sifatnya hanya alam satu saja, bahagia di dunia, atau bahagianya cuma dalam kubur, atau bahagia nanti dalam hari kiamat. Dan ada orang seperti ini ada. Ada orang-orang yang mungkin dia itu mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, mereka bahagia. Orang kafir mungkin mereka bahagia kenapa? Bisnisnya lancar, anaknya juga baik-baik. Demikian juga dia punya tetangga, teman-teman yang baik-baik, tapi dia kafir. Kenapa? Karena orang kafir orang baik. Ada orang kafir baik, maka Allah akan membalas kebaikan dia dengan kasih kenikmatan tambahan sama Allah. Tapi dari kiamat selesai, orang itu nggak akan punya kebahagiaan lagi. Ada juga orang yang di dunia nggak bahagia, banyak sekali masalah, banyak sekali problem, tapi rupanya dengan masalah-masalah itu dihapuskan semua dosa-dosa dia. Sampai akhirnya ketika di hari kiamat, orang itu semua dosanya sudah diampuni. Ada orang mungkin di dunianya itu sengsara, di alam kuburnya sengsara juga,
tetapi dari kiamat dia mendapatkan syafaat dari keluarganya atau syafaat dari Nabi Muhammad, sehingga akhirnya dalam akhiratnya dia bahagia, tapi di alam kuburnya tidak. Dan ada orang seperti ini, maka itu ada orang di alam kubur, orang yang diazab, disiksa sampai akhirnya selesai azabnya, kemudian setelah itu dinaikkan derajatnya. Akhirnya orang itu bertanya sama malaikat, malaikat, bagaimana saya bisa mendapatkan derajat setinggi? Maka malaikat mengatakan, istighfari waladika laka, karena anak kamu terus berdoa minta pengampunan untuk kamu. Sehingga terkadang nanti dari kiamat itu ada orang awalnya sengsara, diazab, tetapi setelah itu dia dibebaskan, entah karena syafaat orang lain, entah karena ada amal soleh yang menghapuskan dosa-dosanya, atau karena memang Allah langsung memaafkan dia. Sehingga berarti apa? Berarti ada orang yang mungkin di alam kubur dunianya sengsara, kemudian di alam kuburnya sengsara juga, di hari kiamat awal orang sengsara, setelah itu mulai datang kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin bahagia secara mutlak, secara sempurna, maka kita itu bahagia di semua alam ini. Kita bahagia di dunia, kita bahagia nanti dari kiamat, kemudian kita bahagia sampai akhirnya kita itu masuk surga. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini dalam hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan orang itu biasanya bahagia itu di mana? Kalau kita membaca hadis ini, Rasul itu menyebutkan ada 4. Yaitu yang membuat orang itu nyaman, hidupnya tenang, tentram. Itu kalau dalam hadis ini 3 dan 4. Tapi nanti kalau kita melihat dalam hadis yang itu ada 3. Jadi kalau kita gabungkan semua nanti kita nanti akan mendapatkan sumber kenyamanan hidup itu pada perkara-perkara itu. Yang pertama kalau kita membaca dalam hadis ini, yang pertama sumber kebahagiaan, kenyamanan, yaitu al-mar'atus shalihah, istri yang soleh. Kalau dia seorang wanita berarti suami yang soleh. Yang dimaksud dengan suami yang soleh itu apa? Nah, jadi gini ya, kalau berkaitan dengan suami atau istri yang soleh, yang dimaksud dengan soleh itu bukan orang yang taat kepada Allah saja. Misalkan ada seorang istri rajin ibadah, ada seorang suami rajin ibadah, bukan. Ya, itu termasuk orang soleh, tapi soleh bagi Allah Ta'ala. Sedangkan yang soleh bagi pasangannya, siapa itu? Orang yang menjalankan kewajiban dalam berkeluarga. Itu namanya orang yang soleh. Terkadang ada orang, dia Masya Allah ibadahnya kepada Allah luar biasa, tetapi muamalah sama istrinya jelek. Ya, berarti dia tidak soleh dalam istrinya. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya orang terbaik untuk istriku. Sehingga baru dinamakan dengan wanita yang salihah atau suami yang saleh. Istri yang salihah siapa? Seorang istri yang bisa menunaikan kewajiban dia. Seorang suami yang saleh siapa? Orang yang bisa menunaikan kewajiban dia di rumahnya. Demikian juga dia bisa menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena nanti lainnya antara hak Allah dan hak suami, hak Allah dan hak istri itu lain. Misalkan gini ya, kalau dalam fikih nikah itu kan berbicara tentang hak dan kewajiban. Jadi nikah itu bicaranya hak dan kewajiban. Kalau kita sudah mengatakan qabil itu, walaupun itu mudah kita ucapkan, tapi kalau kita sudah mengatakan qabil itu berarti sudah ada ikatan, dinamakan dengan mitsaq. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Seorang istri telah mengambil dari kalian wahai suami sebuah ikatan yang kokoh. Nikah itu dinamakan dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Tanggung jawabnya benar. Nah, orang kalau sudah menikah itu bicaranya tentang hak dan kewajiban. Istri punya hak, dia punya kewajiban. Suami juga punya hak, demikian juga punya kewajiban. Terus konsepnya gimana? Konsepnya itu hak dan kewajiban itu tunaikan kewajiban baru menuntut hak. Nah, jadi tunaikan kewajiban dulu, setelah itu baru kita menuntut hak. Kalau ada orang tidak menjalankan kewajiban, istri tidak menjalankan kewajiban, suami tidak menjalankan kewajiban, maka dinamakan dengan orang yang khusyuz,
pembangkang. Nusyuz itu pembangkang. Nah, jadi kalau ada misalkan ada seorang wanita dia tidak menjalankan kewajibannya apa? Taat kepada suaminya. Ketika suaminya sudah menjalankan kewajiban, yaitu apa? Nafkah. Suami sudah menjalankan kewajiban yaitu nafkah, demikian juga sudah muamalah bil ma'ruf, muamalah yang baik, semuanya sudah dijalankan. Tapi istri tidak menjalankan kewajiban, maka berarti wanita pembangkang. Wanita pembangkang itu hak hilang, hanya batal. Sehingga apa? Sehingga suami tidak wajib memberikan nafkah. Setelah itu apa? Wanita itu diperbaiki. Wanita itu diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dinasihati. Kalau tidak bisa ranjang, tidak bisa lagi dipukul tanpa pukulan yang melukai. Kalau memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka tidak ada cara kecuali perceraian. Nah sekarang pertanyaan di sini. Kalau seandainya ini sendiri ini masih pembahasan fikih ya, dan itu mungkin ada juga di kita. Kalau ada seorang laki-laki dia tidak menjalankan kewajiban, contohnya misalkan tidak memberikan nafkah, nah, itu kan kewajiban suami, maka istri juga tidak wajib menjalankan kewajiban. Seperti apa? Istri juga tidak wajib taat, demikian juga tidak wajib untuk melayani, demikian juga tidak wajib untuk memberikan keinginan suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak menjalankan kewajiban. Nah sekarang pertanyaan, kalau suaminya menjalankan kewajiban kepada istrinya, tapi tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nah, contohnya misalkan ada seorang suami, kalau sama istrinya Masya Allah baik, mencari nafkah, demikian juga muamalah yang baik, sayang sama istrinya. Cuma sayangnya suaminya nggak mau sholat. Suaminya menjalankan kewajiban kepada istri, tapi tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang kalau suami yang seperti ini, dia menjalankan haknya istrinya dibolehkan sama dia, cuma sayangnya dia hak Allah nggak dibolehkan. Nah, si perempuan itu, si istri bolehkan, yaitu tidak memberikan hak suaminya. Karena suami saya nggak sholat, saya juga tidak sudi melayani dia. Boleh nggak sih seorang istri seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena suami sudah menjalankan hak istrinya, menunaikan hak istrinya. Istri harus menunaikan hak suami. Sedangkan urusan suami tidak menunaikan hak Allah, itu urusan konsep lain. Konsep lain. Jadi patokan istri wajib menunaikan hak suaminya ketika suaminya menunaikan hak dia. Sedangkan kalau suami tidak menjalankan hak Allah, istri tidak boleh untuk tidak mau melayani. Saya tidak mau melayani suami saya. Sholat susah sekali suami saya. Tidak boleh. Kenapa? Karena suami sudah menjalankan haknya. Dan di sini yang dinamakan suami yang soleh. Istri yang soleh itu siapa? Istri yang menjalankan hak suaminya, atau suaminya yang menjalankan hak istrinya, menunaikan hak istrinya. Itu dinamakan dengan pasangan yang soleh. Dan itu nanti lain konsepnya dengan seorang yang taat kepada Allah Ta'ala. Itu masalahnya lain, konsepnya lain. Jadi di sini dimaksud al-mar'atu shalihah. Kalau kita ingin tahu wanita yang soleh, wanita yang soleh itu yang pasti dia menjalankan hak Allah, ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi dia juga menjalankan hak suaminya. Itu namanya wanita yang soleh. Ada seorang wanita misalnya hafal Quran, rajin sholat, rajin puasa, Masya Allah itu, tetapi dia tidak bisa melayani suaminya. Maka kita katakan ini wanita yang tidak soleh, istri yang tidak soleh. Kenapa? Karena dia bukan istri yang soleh. Dia hamba yang soleh kepada Allah Ta'ala, tapi dia bukan istri yang soleh kepada suaminya, karena dia tidak menjalankan hak suaminya. Nah, jadi intinya nikmat ya, tanda kebaikan seseorang itu ketika dia memiliki pasangan yang soleh, pasangan yang saling menjalankan kewajiban. Suami punya kewajiban, demikian juga istri punya kewajiban. Kalau dalam keluarga kita semuanya menjalankan kewajiban kita masing-masing, maka nanti kita akan mendapatkan hak kita. Setelah kita jalankan kewajiban, maka kita harus tuntut hak kita. Kalau memang kita itu tidak bisa menjalankan kewajiban, karena menjalankan kewajiban itu berat. Kalau tidak didasari rasa cinta, kita itu berat untuk menjalankan kewajiban.
Misalkan gini ya, kita itu sholat, puasa, zakat, haji. Jika tidak ada dorongan dalam hati, ya akan bisa kita berjalan. Jangan dikira sholat itu mudah. Sholat itu berat. Kenapa? Karena yang mendorong kita bisa sholat itu karena iman pada Allah Ta'ala. Demikian juga kita datang masjid seperti ini, yang makmurkan masjid. Kalau kita nggak beriman, ya nggak bisa. Oleh itu Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang bisa memakmurkan masjid Allah hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sholat, puasa, sedekah itu berat, tapi menjadi mudah bagi orang-orang yang beriman. Berarti ada dorongan hati. Kalau orang yang tidak cinta sama Allah Ta'ala, tidak beriman sama Allah Ta'ala, ya mungkin dia bisa sholat, tidak mungkin dia bisa sedekah. Nah, demikian juga dalam berkeluarga. Orang kalau tidak cinta, orang kalau tidak sayang, ya mungkin dia bisa menjalankan kewajiban dia. Memberikan nafkah itu berat bagi seorang laki-laki, kecuali kepada seorang istri yang dia cintai dan sayangi. Baru dia itu bisa banting tulang, peras keringat untuk menanggung kebutuhan hidup istrinya. Seperti kita misalkan, kenapa kok kita itu mau bekerja untuk anak-anak kita? Karena kita cinta sama anak kita. Coba kalau kita nggak cinta, nggak sayang sama istri kita dan anak kita, nggak akan sudi kita itu memberikan semua jerih payah kita kan ya. Demikian juga seorang wanita. Seorang wanita nggak mungkin mau melayani seorang laki-laki kan ya, kecuali karena cinta, karena sayang. Sehingga wanita itu mau melayani, mau ini demi suami yang dia cintai dan sayangi. Nah sekarang pertanyaan, nah kalau sebuah keluarga yang sudah tidak ada rasa cinta, nggak ada rasa sayang, terus bagaimana ya? Pasti akan terjadi kezaliman. Kenapa terjadi kezaliman sampai akhirnya ada KDRT, yaitu demikian juga ada orang yang tidak mau memberikan nafkah, demikian karena mungkin sudah tidak ada rasa cinta dan sayang. Berat loh, maksudnya itu orang kalau sudah tidak cinta, nggak sayang itu untuk memberikan uangnya untuk berat sekali. Nah, kita itu membangun keluarga, memang idealnya itu karena cinta, namanya mawaddah. Nah, tapi cinta itu bisa hilang. Maka kalaupun hilang, kita pertahankan keluarga kita itu dengan rahmat, mawaddah dan warahmah, sayang. Nah, sekarang kalau cinta sudah tidak ada, sayang tidak ada, maka tidak ada pilihan kecuali membebaskan kewajiban. Bagaimana caranya membebaskan kewajiban? Tidak ada cara kecuali percaya yang baik. Jangan dianggap percaya itu jelek. Kalau zaman dulu di negeri Arab, cara itu biasa aja. Di kita saja cara itu konotasinya jelek. Akhirnya cara itu menjadi momok yang sangat mengerikan karena pasti efeknya buruk kan gitu. Kalau di Arab biasa. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid. Zaid menikah dengan seorang wanita, kemudian sama Zaid dicerai sama Rasul dinikahi wanita itu. Apakah Zaidnya marah gara-gara mantannya dinikahi sama Rasulullah? Ya biasa saja gitu. Orang itu biasa seperti itu. Kenapa? Karena memang caranya kalau kita berkeluarga itu fa'insakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Pertahankan pasangan itu dengan baik. Kalau tidak bisa, ya diceraikan pun dengan cara yang baik. Dan itu berkeluarga itu seperti itu. Maka itu ada beberapa kasus di zaman Rasulullah. Seorang wanita, demikian juga seorang suami yang menceraikan karena cinta sudah tidak ada dan sayang tidak ada. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya suami, saya tidak pernah mencela akhlaknya dan amal solehnya. Suami saya itu masya Allah lah Rasulullah, luar biasa, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Tapi saya itu ya Rasulullah, saya berat untuk menjalankan kewajiban saya. Kenapa? Karena saya sudah gak cinta sama suami saya Rasulullah. Saya sudah gak cinta gitu. Akhirnya apa? Dia minta, ya Rasulullah, saya meminta bercerai sama suami saya Rasulullah. Karena saya takut tidak bisa menjadi kewajiban saya gitu. Saya takut berbuat kekufuran. Suami saya berbuat baik sama saya, tapi saya tidak bisa melayani suami saya dengan terbaik. Maka Rasulullah tanya, oke, kalau kamu minta seperti itu, kamu mau nggak mengembalikan tanah yang dulu dikasih oleh suami kamu? Yaitu maharnya dulu itu kan tanah kan itu.
Bagaimana kalau seandainya kamu kembalikan? Ya nggak apa-apa ya Rasulullah, saya kembalikan. Dipanggil suaminya sama Rasulullah. Sini, ini istri kamu minta cerai. Minta cerai dengan cara membayar kepada suaminya, itu namanya khulu. Rasanya itu. Dia pengen minta cerai kepada kamu dengan membayar tanah yang dulu kamu bayar, yang dulu kamu berikan mahar kepada dia. Kamu mau ceraikan dia? Akhirnya dia mengatakan, kamu saya ceraikan dengan tanah yang dulu pernah saya berikan kepada kamu. Akhirnya terjadi perceraian. Dan baik, gak ada masalah. Perceraian itu biasa. Cuma kalau di kita, kalau sudah bercerai, biasanya suami istri laki-laki perempuan itu ributnya sampai gak pernah berakhir. Keluarga besarnya ikut ribut, bahkan satu kampungnya ribut semua gitu. Akhirnya menjadi korban siapa? Anaknya. Anaknya menjadi korban. Kenapa? Karena perceraian kita itu mesti diidentikan dengan keburukan. Nah, jadi intinya kalau kita punya istri yang soleh, suami yang soleh dan istri yang solihah, maka itu tanda kebahagiaan dunia. Ya, tadi. Ya, kita lanjutkan. Tanda kebahagiaan yang kedua, Rasulullah bersabda, wal maskanul wasi'. Yang kedua, rumah yang luas. Yang dimaksud dengan luas di sini bukan yang besar, terus identik luas itu adalah besar, mewah, tidak. Tetapi rumah yang nyaman cukup untuk semua keluarga kita. Walaupun kecil, seperti Nabi Muhammad, rumahnya kecil, tetapi nyaman untuk beliau dan keluarga beliau. Dan boleh seseorang itu minta rumah yang luas, itu boleh. Bahkan di antara doanya Rasulullah, Rasul itu berdoa, Allahumma gfirli dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Itu di antara doanya Rasulullah. Rasul itu minta semua Allah tiga. Allahumma gfirli dzambi, wa Tuhanku ampuni dosaku. Wa wasi' li fi dari, dan luaskan rumahku. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkahilah rezeki yang Kau berikan kepadaku. Nah, jadi di antara doanya Rasulullah itu minta rumah yang luas. Jadi bahasa luas, wasi itu dada. Hati kita itu luas, long, ketika tinggal di rumah kita. Sehingga kalau kita sudah masuk rumah itu walaupun sempit, hati kita itu kayak luas, nyaman. Nah, itu yang kita minta semua orang. Terkadang orang rumahnya besar, tapi malah ketika kita masuk hati kita itu kayak sempit, nggak nyaman gitu. Jadi kita minta semoga itu rumah di mana kalau kita masuk itu hati kita itu nyaman sekali, enak sekali, sehingga nyaman untuk menjadi tempat istirahat dari capeknya kita bekerja. Kita pulang ke rumah itu nyaman. Itu dinamakan dengan al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Jadi luas itu maksudnya luasnya hati. Ketika masuk di situ tuh rasa nyaman, rasa enak. Walaupun bagi orang melihat ini kok sempit sekali, seperti Nabi Muhammad, kalau orang melihat dia sempit sekali, tetapi Rasulullah merasa nyaman dengan rumah yang beliau miliki. Kemudian yang jadi rumah itu yang sedikit berkaitan masalah rumah. Rumah itu kan termasuk nafkah wajib yang harus diberikan kepada istri dan anak. Yang dimaksud dengan rumah itu apa? Rumah itu menjadi nafkah wajib, tempat yang bisa menjadi auratnya, sehingga rumah itu dinamakan dengan aurat. Inna buyutana law auratun, sesungguhnya rumah kita itu aurat kita. Yaitu yang dimaksud dengan rumah itu yang menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan kepada istrinya, yaitu termasuk nafkah. Karena nafkah itu kan kayak sandang, pangan, papan, makanan, kesehatan. Papan yang dimaksud dengan
suami itu wajib memberikan rumah kepada istri, rumah di mana istri bisa membuka auratnya. Itu dinamakan rumah yang merupakan nafkah, dan itu bisa kontrak, bisa milik sendiri, atau bisa milik orang tua, atau bisa apa saja. Ya, tapi itu merupakan keharusan. Kalau istri misalkan minta hidup sendirian, bisa sendiri tanpa berkumpul dengan ipar-iparnya, maka itu hanya istri. Misalkan nih, saya menikah, istri saya bawa ke rumah keluarga besar saya. Tapi di rumah itu banyak ipar, banyak kakak saya, banyak adik saya. Istri saya nggak nyaman, karena mereka bukan mahram kan itu. Kalau istri mengatakan saya mau tinggal sekeluarga sendiri, keluarga kecil, maka suaminya wajib memberikan. Walaupun tidak harus beli, misalkan kontrak lah, ngekos lah, atau mungkin tinggal di rumahnya istri. Ya, kalau di Indonesia itu kan enaknya di Indonesia, kebanyakan budaya Indonesia itu nikahnya di tempat perempuan, setelah menikah tinggalnya di rumahnya perempuan. Itu kan enak sekali kalau di budaya kita kan modelnya seperti ini. Sehingga kebanyakan orang kalau menikah, kalau dia nggak punya rumah atau nggak kontrak, biasanya tinggalnya bersama mertua perempuan. Dan kenapa seperti itu? Karena si istri bisa membuka jilbabnya. Dan itu namanya aurat. Sedangkan seorang wanita yang tidak bisa membuka jilbab kecuali di kamarnya saja, maka itu bukan rumah. Jadi rumah itu harus si perempuan itu kalau di rumah itu maka dia bisa membuka jilbabnya, sehingga rumah bisa menjadi aurat bagi dia. Kemudian yang ketiga, tanda kenikmatan yang ketiga, wal jaru sholeh, tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu mahal sekali. Jadi ini ya kalau kita lihat tadi yang seperti perkara-perkara ini, itu nggak bisa didominasi. Kita memiliki istri yang soleh, harganya berapa? Yang bisa dihargai. Demikian juga tempat yang nyaman, yang bisa dihargai. Banyak orang-orang itu yang tinggal di pesisir. Saya itu punya pondok yang kita punya pondok di Selamaran, Pondok Putri. Selamaran ini kan ya sekarang alhamdulillah banjir. Dulu banjir, sudah panas, kemudian dekat gunung sampah, sehingga terkadang ya kecium bau-bau sampah gitu. Tapi banyak orang-orang tua di sana nggak mau pindah. Anaknya sudah bikinkan rumah di atas, sudah dibikin rumah loh banyak. Tetap orang tuanya mau pindah, walaupun tinggal sendirian, anaknya nggak ada betah tinggal di situ. Orang tuanya nggak pindah, padahal sudah dibikin rumah besar bersama anaknya di atas, bikin di perumahan. Tetap orang tuanya mau pindah, bahkan hidup sendirian sampai anaknya sudah nggak ada yang tinggal di sini. Kenapa? Karena orang itu, karena saya sudah nyaman di sini kan, kenyamanan. Walaupun bagi orang lain nggak nyaman sama sekali kan, tapi bagi orang itu nyaman. Kenapa? Yang paling berat bagi orang tua itu ketika pindah, dia nggak punya tetangga-tetangga yang sudah lama, yang akrab. Kalau kita bagi orang-orang yang mungkin masih muda-muda, biasa saja. Kita tinggal di perumahan nggak pada kenal, biasa kita. Gak ada masalah. Anak muda, apalagi Gen Z seperti anak milenial, dia nggak peduli lagi dengan orang sekitarnya kan. Tapi orang tua nggak seperti itu. Orang tua itu ketika pindah, pertama kali mereka pikirkan, nanti saya ngobrolnya sama siapa kan itu, groupingnya sama siapa kan itu. Karena sudah terbiasa memiliki tempat-tempat untuk berkumpul, itu mahal sekali. Ya, jadi terkadang tetangga-tetangga yang baik itu nggak bisa dijual, maksudnya itu dihargakan nggak bisa. Kita tinggal di rumah yang biasa, kemudian kita ditawari pindah ke tempat yang lain, tapi karena rumah yang biasa ini tetangganya orang-orang baik-baik, kita lebih nyaman di situ daripada kita pindah ke tempat yang lain yang mungkin secara hitungannya itu rumah yang kedua ini lebih bagus. Kenapa? Karena tetangga. Sehingga tetangga itu kita punya tetangga yang baik. Dan ciri tetangga yang baik itu apa? Tetangga yang tidak saling mengganggu. Itu diantara ciri tetangga yang baik itu apa? Tetangga yang tidak saling mengganggu, tetapi saling menjaga. Demikian juga saling membantu. Tapi intinya apa? Tidak saling mengganggu. Nah itu Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir,
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menjaga tetangganya, tidak mengganggunya. Nah itu ada seorang wanita datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya tetangga, Masya Allah, solehahnya, Masya Allah ibadahnya, sholat malamnya, puasanya, baca Qurannya, pikirnya luar biasa. Tapi kalau sama tetangga, tutup katanya itu kotor. Maka Rasulullah mengatakan, ini wanita yang punya kebaikan, dia penghuni neraka. Setelah itu wanita tanya lagi, ya Rasulullah, tapi saya punya tetangga yang lain, sholatnya biasa, hanya yang wajib, demikian juga puasanya cuma Ramadan, tapi dia tidak pernah ganggu tetangganya, tidak pernah mengganggu orang lain. Maka Rasulullah mengatakan dia di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tetangga yang baik itu apa intinya? Tidak mengganggu tetangganya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang disebut sama Rasulullah, al-markabul hani. Ya, termasuk tanda kebaikan seseorang itu adalah kendaraan yang nyaman, walaupun kendaraan lama gitu. Jadi ada orang mungkin nyaman dengan kendaraan itu, untuk mengganti kendaraan itu susah sekali karena sudah nyaman. Ya, nyaman, enak, pakai ini kok enak. Saya mau diganti dengan yang baru, sungkanlah yang baru. Saya lebih nyaman yang ini karena sudah lama dengan ini. Kalau kita membaca hadis yang lain, karena Rasul menyebutkan di sini ada 4 ya. Wanita, istri yang salihah, rumah yang luas, kemudian tetangga yang baik, kemudian kendaraan yang enak. Tapi kalau kita lihat hadis yang baik, Rasulullah mengatakan dunia itu inti kebaikannya cuma 3. Apa itu 3? Yang pertama, man asbaha aminan fi sirrihi. Yang pertama, bangun tidur dalam kondisi aman, tenang. Hatinya itu gak ada rasa takut, gak ada khawatir. Jadi yang pertama keamanan. Man asbaha aminan fi sirrihi. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Yang kedua, yang ketiga, lahu qutu yaumihi, dia punya makanan biasa untuk seharinya. Terus makanannya cuma megono sama bokrek lah misalnya, tapi sehat, nyaman, aman, terang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Bokrek itu rasanya lezat sekali. Tapi kalau dia itu orang kaya, makanannya mewah, tetapi jasadnya sakit-sakitan, sehingga kok pantangannya buahnya asal. Atau jasadnya sehat, tapi negerinya perang, rame negerinya itu, nggak ada keamanan di negeri itu, maka makanannya itu nggak ada rasanya. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasulullah menyebutkan 3. Kalau kita gabungkan berarti inti kebahagiaan itu berarti ada 7. Kalau kita gabungkan hadis tadi dengan hadis yang 4 dengan yang 3, itu berarti berkumpul ada 7 perkara. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas nanti, insya Allah kita lanjut di pembahasan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.